Iya, iya. Oh iya ya, dikirim ulang ya? Tadi saya kirim ulang. Bentar, masih yang kemarin sepertinya. Oh iya iya, sudah sepertinya udah. Oke baik, saya buka ya, punya pilih ya. Ya, baik, Bu. Hmm, Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya akan presentasikan hasil katekesasi menurut di gereja saya yang saya ikuti. Di sini saya membahas tentang katekesasi, yakni dengan pendahuluannya dan juga uh, melatar belakangi GKS atau Gereja Kristen Sumba. GKS itu adalah singkatan dari Gereja Kristen Sumba, sebuah gereja yang terletak di Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang penginjilannya mengikuti alur Calvin. Berdiri sejak tahun 1947, Gereja Kristen Sumba mengikuti aturan sinode. Jadi gereja saya tidak berjalan sendiri, tetapi dia harus ditentukan oleh sinode. Jadi setiap tahunnya itu selalu ada kegiatan sinode dan berganti-gantian di setiap gereja. Nggak cuma satu gereja aja, tapi nanti bergiliran, jadi harus ada persiapan. Dan landasan yang dipakai sesuai kurikulum Gereja Kristen Sumba, sidang sinode, dan kata kesasi secara umum yang dipakai sebagai acuan jemaat Gereja Kristen Sumba. Kata kesasi berasal dari bahasa Yunani, yakni katein, yang berarti diberitahukan, dijelaskan, diajarkan. Sebelum orang Kristen menerima peneguhan sidi, orang Kristen harus melewati yang namanya pengajaran kata kesasi. Metode yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan peserta kata kesasi, dengan kata lain bertanya jawab, sampai benar-benar pesertanya itu memahami ajaran yang diberikan. Tujuannya agar sebelum mendapatkan peneguhan sidi, jemaat mempunyai pemahaman yang benar tentang agama Kristen. Dan manfaatnya adalah agar jemaat yang patuh dan taat dan melakukan kewajiban serta tanggung jawab sebagai jemaat yang beriman. Kita masuk ke dalam pembahasan. Kata kesasi adalah syarat utama seseorang warga jemaat bisa sidi dan memasuki perjamuan kudus. Seperti dulu yang pernah saya sharing, kalau di daerah saya itu kalau tidak sidi berarti tidak bisa masuk perjamuan kudus gitu. Jika tidak mengikuti tahap tersebut, maka belum dinyatakan sebagai warga jemaat menetap. Jadi dia belum dicatat dalam warga jemaat yang diarahkan, misalkan kayak perkunjungan atau ada doa-doa ini yang memang harus ada pelayanan khusus setiap warga jemaat. Itu dia belum termasuk. Ya kalau dia ada di situ dilayani, tapi kalau misalkan dia keluar, dia masih bebas memilih dia menetap gereja di mana, seperti itu. Namanya belum tercantum di jemaat itu, seperti itu. Seorang dianjurkan ikut kata kesasi mulai dari remaja sampai dewasa. Waktu kata kesasi minimal 6 bulan atau lebih. Ada juga yang sampai bertahun-tahun kalau dia belum benar-benar memahami, seperti itu. Tapi paling cepatnya 6 bulan, seperti itu. Atau lebih agar benar-benar memahami ajaran yang berkaitan dengan firman Tuhan dan bisa menjalani peneguhan iman atau dengan kata lain sidi. Dan tanggung jawab terhadap gereja sangatlah besar.
di sini juga bukan saja pendeta, tetapi majelis juga ikut serta dalam bertanggung jawab atas ajaran kata kesasi yang diberikan kepada peserta sidi. Jadi di sini juga majelis sama deakin itu punya tanggung jawab juga. Jadi mereka membantu juga. Misalkan pendeta lagi keluar, jadi nanti mereka bantu juga ngajarin atau tidak pendeta dan majelis sama-sama mendampingi peserta-peserta untuk melakukan ajaran sebelum ajaran kata kesasi sebelum peneguhan. Metode saat mengajar yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dan bertanya dan mengulangi setiap bahan yang belum dipahami. Jadi mereka berulang-ulang menjelaskan dan juga bertanya kepada pihak peserta kata kesasi sampai benar-benar mereka pahami seperti itu. Cara ini berdampak sangat baik karena seorang gembala yang mengajarkan kepada mereka setiap peserta kata kesasi harus benar-benar mengetahui kemampuan peserta agar tidak hanya menjalankan peneguhan sidi, tidak hanya disidikan saja tapi dia pahami benar gitu arti kata kesasi gitu. Karena itu, karena ketika sudah selesai peneguhan iman setiap peserta menjadi seorang jemaat yang melayani jalan gereja, maksudnya melayani di gereja tersebut maksudnya. Selain itu, juga ketika peserta bukan peserta ya maaf, belum melakukan peneguhan sidi, masih bertanggung jawab oleh orang tua. Maksudnya masih ditanggung jawabin oleh orang tua. Misalnya anaknya melakukan kesalahan, itu masih tanggung jawab orang belum melakukan peneguhan sidi itu masih erat dengan orang tua. Seperti diri anak itu dengan orang tua itu masih satu, belum terbagi seperti itu. Ketika anaknya melakukan sesuatu pelanggaran besar seperti kasus-kasus yang menyimpang dari agama atau pertikaian, perkelahian, dan lain-lain, maka orang tuanya tidak bisa mengikuti perjamuan kudus karena anaknya belum bertanggung jawab pada dirinya sendiri seperti itu. Jadi ketika anaknya melakukan kesalahan di luar, otomatis orang tuanya kena juga. Jadi orang tuanya itu tidak bisa langsung ikut aja perjamuan kudus karena itu konsekuensinya itu. Jadi memang diwajibkan untuk melakukan sidi dulu biar menjadi tanggung jawab diri sendiri. Materi yang diberikan oleh pendeta sebagai guru atau pemimpin gereja berdasarkan materi yang sudah diterapkan untuk pelajaran kata kesasi. Jadi punya materi yang mereka kasih itu bukan hanya sembarang materi, tapi materi yang udah memang ditetapkan dari ketetapan sinode, dan itu yang mereka jalankan, yang mereka ajarkan kepada peserta kata kesasi. Dengan adanya materi tersebut, mempermudah pendeta menyampaikan dan menerangkan serta mengarahkan tujuan pembinaan tersebut. Sebelum melakukan sidi, setiap peserta diuji lagi apakah sudah paham atau belum tentang ajaran yang sudah diterima. Jadi sekian lama mereka melakukan kata kesasi, ada satu hari sebelum 3 hari, misalkan hari Kamis, hari Minggu mau melakukan peneguhan sidi, itu ada satu hari untuk uji namanya ujian. Cuman karena kita singkat di sana kita bilang uji. Nah, di situ mereka ujian khusus dulu untuk setiap mereka bertanya itu bukan kayak kemarin lagi mereka bertanya jawab saling membantu, tapi ini benar-benar diujikan, ditanyakan pada peserta tersebut benar tidak yang dia pahami benar pelajaran kemarin. Ketika dia lolos saat itu, barulah hari berikutnya dia akan menjalani peneguhan sidi. Jadi, sebagai warga jemaat untuk penutupnya, jadi sebagai warga jemaat Gereja Kristen Sumba sangat menjunjung tinggi persyaratan tersebut karena kewajiban dan tanggung jawab sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan mereka sebagai jemaat. Dan memang kata kesasi sangat membantu memberikan pelajaran untuk warga jemaat yang tidak mengenal sekolah agama secara khusus. Seperti kita masih bisa dapat pelajaran agama sekalipun dari
SD, SMP, SMA dapat pelajaran agama, tapi itu kan hanya secara umum. Tapi itu di gereja memang benar-benar diberikan sesuatu yang memang untuk warga jemaat selain orang teologi bisa memahami. Jadi dia tidak asal menjalankan firman Tuhan ketika dia nanti kasih tanggung jawab seperti dia jadi deakin, dipilih jadi deakin, atau dia dipilih sebagai majelis jemaat. Ketika dia melakukan pelayanannya, tidak sembarang dia memberikan ayat-ayat yang penting saya melayani, tidak seperti itu. Jadi dia punya dasar-dasar dari kata kesaksi tadi. Demikian presentasi saya. Terima kasih jika ada yang bertanya atau menanggapi, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Prilly untuk presentasinya. Silakan teman-teman yang lain. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Novi sudah buka mic. Baik, saya mau bertanya. Tadi kan Prilly menjelaskan bahwa sebelum mengikuti CD, sebelum 3 hari itu ada ujian. Nah, saya mau bertanya begini, misalnya peserta CD yang mengikuti ujian itu, kalau misalnya ada yang belum mendalami apa yang diajarkan, materi-materi yang diajarkan, terus mereka tidak menjawab sepenuhnya dengan pertanyaan yang diberikan oleh gembala misalnya. Nah, apakah itu mereka mengikuti CD atau masih diberi ajaran khusus lagi? Oke. Terima kasih, Novi. Oke, saya akan menjawab. Kalau misalkan di saat uji, dia memang benar-benar belum memahami dengan baik, dia akan ditanyakan, dia permasalahannya apa. Semisal nih dia gugup, atau dia kayak tertekan, atau ada sesuatu. Jadi, dia itu nggak langsung ditanya di depan umum. Maksudnya secara bersama, tidak langsung ditanya seperti itu, tapi dipanggil secara khusus, permasalahan ditanya, kendala dia nggak bisa menjawab pertanyaan, kendala dia tidak bisa pahami, itu nanti ditanya khusus. Setelah itu nanti dipertimbangkan, dia ditanya lagi, setelah mereka berdiskusi sendiri, ditanya ulang lagi. Tetapi kalau memang dia memang benar-benar belum bisa, maka dia akan diundur, maksudnya dia tidak bersama lagi dengan teman-temannya yang tadi untuk di minggu depan, seperti minggu ini, seperti itu. Dia mungkin minggu depannya lagi, atau 2 minggu sebelumnya, setelah dia memang benar-benar siap. Jadi dikasih kesempatan, nggak dimarahin, tapi dikasih arahan dengan baik, dikasih penjelasan, cari kendalanya di mana, permasalahannya di mana. Jadi ketika orang itu diketahui kendalanya di mana, dan kendala itulah yang akan mereka tetap dukung. Misalkan anaknya masih gugup, tadi dia nggak bisa jawab di depan teman-temannya. Nah, di situ dikasih arahan untuk dia langsung berani, dan ketika dia menjawab dengan benar, maka boleh dia mengikuti sama teman-temannya. Tetapi kalau memang benar-benar dia nggak pahami, dia diberi waktu 1 minggu lagi untuk belajar. Minggu berikutnya baru dia lakukan CD. Seperti itu, Novi. Novi sudah puas? Sudah puas? Sudah puas, Bu. Ada yang lain mau menanggapi? Tidak ada? Oke. Ini komentar saya sekarang ya. Yang dibuat Aprilia ini boleh dibilang lengkap ya, cukup lengkap gitu, tentang katekisasi di GKS. Mungkin masih bisa lengkap, tapi masih bisa didetailkan lagi. Ada beberapa hal yang perlu didetailkan lagi. Tadi beberapa juga hal yang disampaikan tadi, saya cukup apa istilahnya? Lupa istilahnya. Cukup karena Aprilia selain apa yang ditulis tadi, Aprilia juga menambah ada keterangan-keterangan lebih lanjut ya. Jadi itu sangat baik juga kalau ditambahkan di dalam penulisannya supaya lebih lengkap. Ada beberapa hal sih yang bisa didetailkan. Misalnya yang bisa didetailkan, misalnya tadi hanya dikatakan pesertanya adalah remaja sampai dewasa. Ini remaja mungkin bisa
bisa lebih detail lagi dengan itu umur berapa gitu yang dimaksudkan Oh, remaja itu ya, karena ada yang mulai umur 15 atau umur setelah iya, punya KTP paham. misalnya gitu ya. Maksudnya iya, yang remaja tadi itu mungkin yang dari SMP, yang sejak masuk SMP itu mungkin dari 13 tahun seperti itu, kelas 1 SMP, jadi mereka itu udah boleh dianjurkan untuk mengikuti kata kesasi. Dan ketika seperti yang Novi tanya tadi, gimana kalau pas ujian orang itu tidak lolos, apa tetap lanjut CD apa gimana? Itu memang tidak lanjut karena dia ditanya dulu kendalanya apa seperti itu. Jadi dari 13 tahun karena umuran berbeda, jadi kadang juga pemahaman berbeda seperti itu. Ada yang biarpun dia dewasa tapi dia nggak pahami. Adapun dia anak kecil tapi cepat paham seperti itu. Jadi memang ada sesuatu yang khusus untuk diteliti lebih lanjut setiap peserta gitu. Kalau dia malu di depan umum ya diarahkan sendiri seperti itu. Ya, nah ini baik sekali ya, sudah banyak sekali penjelasan-penjelasan yang tidak tertulis di sini ya. Jadi itu bisa lebih detail lagi. Tapi sebenarnya tadi dari penjelasannya sudah cukup detail, tapi belum dimasukkan. Jadi itu bisa ditambahkan lagi nanti kalau untuk pengalaman untuk membuat paper berikutnya. Sebaiknya memang sedetail mungkin. Tapi detailnya bukan detail yang kalaupun harus panjang karena memang penjelasannya seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau panjang karena menambah-nambahi halaman seperti karya sastra, nah itu yang tidak benar ya. Tapi kalau panjang karena lengkap itu lebih baik lagi gitu. Saya punya tips. Takutnya ini kemarin Bu, kata apa? Pas saya susun ini ada pikiran untuk menambah, cuman kadang-kadang gimana ya nyatet nggak ya? Soalnya ntar kepanjangan. Soalnya ini bahan presentasi gitu. Bisalah nanti saya meringkas dan saya simpulkan nanti bisa saya jelaskan. Tapi next kalau ada itu lagi saya bisa ini masukkan semua. Ya, itu sebabnya kenapa kemarin saya minta Anda membuat PPT. Jadi beda ya PPT dengan ini paper Anda. Paper Anda harus lengkap sebenarnya. Nah, di dalam PPT itu yang ringkasan. Nanti Anda jelaskan gitu pada waktu itu. Makanya saya bilang saya tidak ada PowerPoint. Jadi kalau membuat PPT atau PowerPoint itu membantu kita untuk apa sih poin-poin yang akan dijelaskan. Lalu kemudian pembahasannya di paper. Kalau paper itu memang tidak harus panjang ya. Paper kalau berkepanjangan juga tidak pas gitu ya. Tidak bagus juga. Tapi paper itu dia harus lengkap. Isinya sebenarnya kita usahakan untuk selengkap mungkin, sedetail mungkin. Tapi tutup poin gitu. Jadi jangan dipanjang-panjangkan gitu ya. Itu juga nggak benar ya. Ini kita kelas teologi bukan kelas sastra ya. Jadi karena banyak yang begitu dipanjang-panjangin sampai panjang sekali itu juga tidak benar gitu. Jadi tetap tutup poin tapi lengkap selengkap-lengkapnya. Jadi masih bisa tadi misalnya mengenai umur karena berbeda-beda ya. Pengertian remaja itu setiap gereja pasti beda-beda gitu. Seperti ya, kalau GKI setahu saya mulai umur 15 tahun ya. Itu jadi bukan dari sekolah ya. Kalau di gereja saya KBP itu mulai kelas 1 SMA. Berarti bukan berdasarkan umur ya. Pokoknya kalau dia sudah kelas 1 SMA sudah bisa ikut gitu. Jadi macam-macam ukurannya. Jadi ini bisa didetailkan lagi kalau ukuran remaja itu seperti apa di contohnya ya. Kemudian ini menarik dikatakan nah seperti ini, waktu katekisasi minimal adalah 6 bulan, itu minimal, berarti masih bisa panjang. Tadi ada penjelasannya ya. Misalnya harus lebih dari 6 bulan itu apa, itu bisa juga didetailkan gitu. Misalnya contohnya ada contoh-contoh kasus tadi. Menarik ya. Kemudian GKS itu ada kurikulum, itu juga menarik. Nah ini bisa ditambahin juga kurikulumnya apa aja sih yang dipelajari seperti itu. Misalnya, GK punya kurikulum, lalu bahan-bahan ajarnya seperti ini gitu. Sebenarnya saya itu punya ini Bu, punya bukunya dulu. Buku itu dikasih kita fotokopi. Jadi nanti itu kita pelajari. Cuman saya bukunya itu keselip di mana itu. Jadi kemarin itu untuk melihat latar belakang apa itu teman-teman juga udah pada jauh, teman seangkatan dulu. Jadi bukunya itu aku nggak tahu, aku lupa simpan nyelipnya di mana. Jadi aku mau tulis
secara detail nama bukunya, terus apa namanya, pengantar sama latar belakangnya itu sebenarnya lebih mendetail. Cuman seingat saya, jadi itulah yang saya tuangkan, Bu. Maaf, Bu. Iya, tak apa-apa. Ini untuk pelajaran ya untuk berikutnya. Dibuat bisa, sebenarnya masih bisa lebih, ini sudah lengkap tapi masih bisa lebih detail lagi ya. Jadi teman-teman, saya punya tips ya. Ketika membuat paper itu diusahakan sedetail mungkin supaya apa? Supaya tidak ada celah untuk bertanya. Gitu. Jadi kalau sudah tidak ada celah untuk bertanya, itu udah aman, itu paper itu. Pasti bagus gitu. Pasti lengkap. Nah, itu saya ini tips dari dosen. Dari dosen saya dulu ya, waktu ngambil S2 itu orang Amerika. Ya, mungkin kalau orang Amerika, kalau orang Arab memang beda sih ya dari sisi apa namanya ya, dari sisi disiplinnya gitu. Dia sangat detail sekali memang. Dia sangat detail. Terus itu dia bilang, tulislah sedetail mungkin sampai saya tidak punya bahan untuk bertanya katanya. Kalau saya tidak bertanya, itu sudah pasti paper Anda A. Itu. Jadi tuh saya berpikir, oh ya juga ya, gitu. Kita membuat paper selengkap mungkin supaya tidak ada celah untuk ditanya gitu. Kalau sudah nggak ada celah untuk ditanya, nah akhirnya seperti itu juga saya membuat tesis saya, gitu. Sehingga apa yang mau dibahas sudah lengkap semua, ya sudah lulus saja gitu. Itu ya, saya belajar kebetulan waktu dosen saya juga Pak Bob ini ya, Pak Robert McCroskey namanya gitu ya. Itu dosen pembimbing kedua. Ya saya belajar dari beliau, akhirnya saya buat selengkap mungkin gitu ya. Kemudian satu hal lagi ya, ini juga buat teman-teman semua. Bukan hanya untuk Prilly ya. Harusnya paper itu mencantumkan referensi semestinya ya. Di bawah ini harusnya ada referensi Anda mengambil dari mana. Ya, dari internet pun nggak masalah. Kalau dari internet buat tulis linknya di situ ya. Ada linknya. Ini saya yang mengambil dari ini gitu. Misalnya boleh ya, referensi apapun boleh dipakai gitu. Cuman kalau tadi itu ada referensi bukunya hilang ya itu sudah apa boleh buat ya. Kalau Iya, benar, Bu. ya, tapi mungkin bisa loh sebenarnya dengan cara misalnya menghubungi mungkin teman-teman atau menghubungi pendeta. Saya kira nggak boleh ya menghubungi pendeta, nggak perlu bukunya dikirim, difoto saja kan, difoto saya mau Pak judulnya gitu. Itu juga salah satu tips ya caranya. Kita nggak harus loh membeli buku semuanya gitu, nggak harus gitu. Ya, karena kadang-kadang yang dibaca hanya sedikit. Ya, kalau kita terbatas sih ya. Kalau misalnya kita terbatas dari anggaran kita, uang kita terbatas, buku kan mahal ya. Buku itu mahal-mahal gitu. Jadi kadang-kadang hanya perlu difoto saja bagian-bagian yang mau ditulis begitu. Makanya itu penting sekali punya relasi ya. Punya relasi, buat relasi pertemanan dan buka jaringan sebanyak-banyaknya. Jadi gunakan media sosial. Nah, dulu kemarin Anda habis dari kelas komunikasi ya. Iya. Saya mengajarkan tentang itu ya. Saya mengajarkan tentang gaya komunikasi masa kini kan media sosial gitu. Jadi gunakan media sosial itu untuk menjaring pertemanan sebanyak-banyaknya gitu. Ya, kadang-kadang kita butuh juga cari informasi dari media sosial gitu. Oke, baik. Tadi Eva mau bertanya. Eva mau bertanya ya. Silakan Eva. Oke, shalom. Shalom. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Dengar. Ya, tadi saya nggak terlalu memperhatikan sih, soalnya jaringan saya lagi kurang baik. Oh, Ya. nanti saya coba kirimin ya. Saya kirimkan ini juga paper saya di grup nanti biar teman-teman bisa ngambil dari situ juga. Oke. Pertanyaan dari saya, ini tadi gereja apa sih? Lupa saya. Gereja Gereja Kristen Sumba, gereja Protestan lebih tepatnya. GKS ya? GKS. Ya. Ini tentang peneguhan CD ya kan? Atestitusi dengan CD. Oke. Dari yang tadi Prilly jelasin, walaupun kurang jelas, tapi saya ada satu pertanyaan. Ini tadi kan yang dibahas tentang semua remaja, dewasa. Terus bagaimana dengan orang tua yang sudah umur di atas dewasa, makanya sudah umur sekitar mungkin 60-70, dan mereka belum melakukan CD.
dan mereka belum melakukan CD, apalagi mungkin mereka dari latar belakang mereka ini punya agama sendiri. Contohnya kan kalau di Sumba itu kan gereja punya Ada agama Merapu, iya, yang masih belum itu ya, benar-benar. Oke, makasih Eva, saya akan jawab pertanyaannya. Sebenarnya tadi mungkin seperti kata saya jelasin dulu, nanti baru dijawab ya. Belum selesai. Oke, maaf. Jadi dari mereka yang sudah berumur, mungkin bahkan mereka ada yang sakit, mereka yang nggak bisa ikut CD ketemu langsung secara ini. Terus bagaimana dengan proses pengajaran CD, apalagi tadi itu kan minimal 6 bulan. Dan kita tidak pernah tahu kapan umur manusia bisa berakhir. Dan terus kalau masa dalam proses mereka lagi katekisasi dalam CD, terus mereka belum di CD, dan tiba-tiba kita nggak mikir jeleknya dulu, tapi kita mau lihat ke depannya. Tiba-tiba meninggal. Terus bagaimana dengan pertanggungjawaban kita sebagai hamba Tuhan atau orang yang mengajarkan katekisasi itu dalam kehidupan mereka? Sudah ya? Oke. Oke, terima kasih Eva pertanyaannya. Nah, bagus. Seperti ini. Tadi itu sebenarnya dewasa sesuai kata Ibu tadi itu kalau bisa didetail umurnya. Remaja sampai dewasa, maksudnya tadi dari kayak dari anak-anak sampai yang udah tua itu termasuk semua dalam kalau memang belum melakukan peneguhan CD, sekalipun dia udah punya kadang-kadang di sana kadang udah menikah tetapi kadang belum CD seperti itu ya. Sudah menikah belum CD, maksudnya gini, sudah punya anak tetapi belum CD, udah tua jadinya ya. Jadi itu masih dibolehkan untuk mengikuti katekisasi. Dan ketika dia tiba-tiba meninggal nih belum di CD, tetap secara Kristen, dia dikuburkan secara Kristen, tetap didoakan, diberkati pas acara pemakamannya selama mayatnya masih di rumah seperti itu. Karena di daerah saya itu mayatnya bisa sampai 1 minggu atau lebih dari 1 minggu seperti itu mayat di rumah karena disuntik pakai formalin, jadi mayatnya itu masih lama. Jadi malam itu tetap ada acara ibadah duka seperti itu, ibadah penghiburan namanya. Jadi tetap dijalankan. Misalkan dia nih niatnya dari agama Merapu tadi, dia niatnya masuk ke Kristen, dia mau meninggalkan dunianya atau agamanya, meninggalkan keyakinannya dan masuk ke agama Kristen dan menjalani proses yang dinamakan katekisasi. Ketika dia belum selesai, tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu memanggilnya, tetap prosesnya karena dia sudah termasuk dalam kategori Kristen. Maksudnya dia sudah mau masuk di dalam lingkupan Kristen. Jadi tetap dilayani ibadah, tetap dikasih ibadah. Dan nanti keluarganya yang masih ada, sepertinya satu keluarga nih pengen masuk, misalkan suaminya udah duluan pergi, tetap nanti keluarganya yang masih hidup akan tetap mengikuti katekisasi tersebut, mengikuti ajaran tersebut sampai mereka memang benar-benar memahami seperti itu. Sekalipun tadi suaminya pergi, tetapi tetap didoakan secara Kristen seperti itu. Oke. CD ini mungkin kata ganti dari baptisan kalau di gereja kalian apa bagaimana? Oke, kalau benar sekali kalau kayak di gerejanya Eva, mereka di GBI atau di gereja Betel atau selain Protestan, kita itu punya dua tahap. Sejak pas kecil, dua sakramen maksudnya. Pas kecil diberi baptisan itu sebagai tanda persatuan dengan Tuhan. Maksudnya anak ini sudah masuk Kristen, menandakan bahwa dia sudah ada ikatan dengan Tuhan. Tinggal nanti yang dipercayakan. Makanya tadi itu sebenarnya saya juga mohon maaf tidak mendetailkan di situ di dalam pembahasan saya tadi. Tanggung jawab orang tua, yang dimaksudkan tanggung jawab orang tua tadi karena dia sejak dibaptis pas kecil, anak itu diberi tanggung jawab kepada orang tua karena dia belum bisa memahami dari kecil, karena masih anak kecil belum bisa memahami, jadi itu adalah tanggung jawab orang tuanya mengarahkan dia seperti itu. Jadi
di dalam agamanya kita itu bukan di dalam gereja kita itu dua sakramen seperti Novi bilang tadi itu pas kecil dia dibaptis dulu, dibaptis percik. Bukan baptis selam ya, tapi baptis percik, ambil air taruh di kepalanya, terus itu nanti dikasih tanggung jawab kepada orang tua. Jadi orang tua yang bertanggung jawab anak itu. Jadi dia tidak bisa untuk jalan dirinya sendiri, tapi ada paduan dari orang tua. Jadi orang tuanya ini yang bertanggung jawab sama anak ini, mengarahkan. Dan ketika dia udah besar, jadi dia di CD. Jadi ada 2 tahapan. Jadi tidak langsung baptis saja, tapi ada 2 tahapan, baptis kecil dan peneguhan CD. Kalau peneguhan CD tidak pakai percikan air atau apa, tapi diberkati seperti itu. Setelah tadi melakukan proses kata kesasi segala macam, itu baru. Jadi 2 tahapan untuk anak orang masuk menjadi anggota jemaat yang sah itu ada 2 tahapan. Pas kecil dibaptis dengan air percik, itu tanggung jawab orang tuanya. Jadi ketika anak itu belum CD, seperti yang saya katakan di pembahasan tadi, ketika anak itu belum CD, orang tuanya juga ikut. Misalkan anaknya melakukan pelanggaran yang fatal, orang tuanya juga jadi terbeban, tidak bisa mengikuti CD, karena nggak mungkin dia minum anggur, makan roti, sementara anak yang jadi tanggung jawabnya tadi itu belum jalan melakukan sebuah kesalahan seperti itu, Eva. Oke, terima kasih buat jawaban yang sudah Prilly kasih kepada Mungkin saya. kalau kurang mungkin bisa dikomentari. Coba Kak Eva bisa ulangi pertanyaannya. Sebenarnya sih agak ngambang sih menurut saya tadi jawabannya kalau buat saya ya. Karena pertanyaan saya kan kayak gini, kalau misalnya orang yang udah percaya toh mereka langsung dibaptis, nanti baru otomatis mereka udah percaya Tuhan Yesus, dan mereka kalau mungkin menurut gereja di sini dulu, kita nggak melihat doktrin, tapi kita mau cari bagaimana yang baiknya gitu kan. Kita nggak mau lihat doktrin-doktrin, atau kita tidak memperbandingkan. Di sini kan gereja GKS ini harus mengikuti CD dulu, dan mereka harus menjalani katekisasi. Tadi masalah untuk penguburan itu oke, wajar. Orang yang nggak Kristen sekalipun, kalau misal dalam satu kampung, pasti otomatis juga ya bakal diiniin gitu kan. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan proses jaminan keselamatan buat mereka? Jaminan keselamatan buat mereka tadi yang mereka kan harus ikut CD dulu sampai selesai. Kalau nggak ikut CD, kalau misalnya nggak selesai ikut CD, terus mereka nggak bisa jawab tadi yang diuji, mereka harus diundur dulu diundur dulu. Jadi bagaimana dengan proses jaminan keselamatan buat mereka? Oke, baik, saya jawab ya. Ini udah batuk-batuk. Jadi gereja itu adalah gereja konservatif. Jadi sama dengan GKJ, GKI, kemudian HKBP juga gereja saya ya. Nah, jadi ini harus mungkin ada hal-hal yang perlu diketahui Eva, bahwa mereka ini sudah dibaptis semua, ya. Karena dogma kami itu adalah begitu dia lahir, secepat mungkin dia dibaptiskan, diantarkan oleh orang tua. Karena dia tidak belum mengerti si anak ini, si bayi ini kan belum mengerti nih tentang iman Kristen. Itu sebabnya menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi Prilly tadi udah menjelaskan dengan sangat jelas ya sebenarnya, bahwa anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Maka ketika anak-anak melakukan kesalahan sebelum dia dewasa, karena dia belum mengerti tentang imannya ya, baru ikut orang tuanya kan, maka orang tua yang bertanggung jawab. Nah, konsep tentang baptis kecil ini kita memakai percik. Percik. Waktu kecil ya. Waktu kecil kan sudah dibaptis walaupun dia belum mengerti. Ini kita memakai konsep pertobatan, salah satunya itu kepala penjara Filipi. Jadi kepala penjara Filipi waktu itu bertobat dia, lalu dia dengan seisi rumahnya termasuk anak-anaknya dibaptiskan. Gitu. Jadi jaminan keselamatan jelas sudah diterimanya karena dia sudah dibaptis waktu kecil melalui orang tuanya. Itu dogma gereja konservatif. Itu seperti itu. Jadi konsep pembaptisan itu kalau dia belum dewasa, dia anak-anak, maka orang tuanya yang mengantarkan anak-anak itu untuk dibaptiskan. Ya, itu sesuai dengan firman Tuhan, ada ayatnya bahwa anak-anak dibaptiskan gitu. Kemudian itu menjadi tanggung jawab orang tuanya, ya.
maka itu orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak ini sampai dia dewasa. Dia benar-benar dijaga, diantarkan ke sekolah minggu, lalu setelah remaja diantarkan ikut pembinaan, sampai kemudian diantarkan untuk mengikuti katekisasi, supaya dia diteguhkan menjadi jemaat penuh, jemaat tetap. Tapi seperti yang Prilly bilang ya, nah kalau waktu masih anak-anak, dia kan ikut orang tuanya. Nanti setelah dewasa, dia sudah punya kesadaran sendiri, sudah bisa menyatakan iman sendiri, secara sadar penuh bahwa saya menerima Tuhan Yesus, gitu. Nah, itulah kemudian diikutkan katekisasi. Maka tidak ada pembaptisan lagi, karena dia sudah dibaptis pada waktu kecil. Kemudian dia ikut katekisasi, maka namanya CD. Jadi ini nggak ada berhubungan dengan jaminan keselamatan, karena jaminan keselamatan dia sudah dia terima. Begitu dibawa orang tuanya, orang tua dan seisi rumahnya itu dia sudah diterima, sudah menerima jaminan keselamatan gitu ketika dibaptis. Cuma tinggal diarahin saja. Nah, tinggal dia secara dewasa menyatakan imannya sendiri dengan akal pikirannya sendiri, dengan hatinya sendiri, dengan kemauannya sendiri, bukan lagi atas dasar perintah atau paksaan dari orang tuanya. Ini untuk jemaat yang dari kecil dia sudah dibaptis. Kalau orang tuanya memang Kristen, dia akan baptiskan anaknya. Nah, bagaimana dengan jemaat yang misalnya dia bertobat ketika dewasa? Banyak ya kejadian ya dari non Kristen ya, yang semulanya belum Kristen, kemudian setelah dewasa dia mau menjadi Kristen. Nah, ini biasanya akan ada perlakuan khusus. Jumlah waktunya pasti saya yakin di GKS pun tidak pakai sistem minimal 6 bulan. Ya, kalau bukan selain non Kristen waktunya berbeda sendiri. Itu tadi memang ketentuan untuk Kristen yang dasar saja. Betul. Tapi jadi, kalau yang baru masuk beda. Ya, ini adalah aturan katekisasi reguler istilahnya ya, yang umum, yang normal, yang standar gitu ya. Nah, lalu ada hal-hal yang berbeda. Jadi di gereja kami saya kira sama, karena gereja konservatif mirip semua, hampir sama ya dogmanya ya tentang katekisasi ini. Jadi contohnya di gereja kami, kalau ada baptis dewasa, ada orang yang non Kristen mau masuk Kristen, dia kan belum dibaptis ya, dia akan mengikuti katekisasi khusus. Jadi tidak ikut yang reguler, dia akan dibina secara khusus karena dia hanya sendirian kadang-kadang ya, hanya sendirian. Kemudian oleh pendeta atau pastor itu dia akan dibina secara khusus gitu. Nah, waktunya juga khusus, biasanya janjian khusus begitu ya, di rumahnya atau di kantor pendeta atau di rumah pastori ya, di gereja. Mereka janjian khusus, kita kadang-kadang nggak tahu gitu. Tahu-tahu nanti pendeta sudah melaporkan, kami sudah mengadakan pertemuan sekian kali gitu, kemudian akhirnya diperkenalkan dan kemudian akhirnya dibaptiskan gitu. Itu waktunya fleksibel sekali. Apalagi kalau ada kata misalnya dia sakit gitu, sakit keras gitu ya. Mungkin nggak lama-lama gitu ya ininya pembelajarannya, yang penting dia udah punya keyakinan gitu bahwa dia terima Kristus, lalu kita melihat wah ini sudah dalam keadaan sakit keras, itu bisa langsung juga begitu dilakukan pembaptisan. Jadi memang benar-benar akan melihat kasusnya di setiap gereja. Jadi yang disampaikan Prilly ini adalah aturan standar umum katekisasi umum ya. Jadi dia belum menunjukkan atau belum menyampaikan yang kasus-kasus tertentu. Misalnya yang belum bertobat atau yang ada jemaat yang sakit tadi itu ya. Itu belum ke situ. Tidak sampai ke situ ya. Jadi yang disampaikan adalah aturan umum. Dan ini memang sesuai dengan yang saya minta, karena saya minta memang yang aturan umum. Karena kalau yang khusus itu akan banyak sekali. Itu nanti akan membuat ada paper tersendiri ya, pelajaran khusus gitu, karena beda-beda ya satu kasus dengan kasus yang lain, perlakuannya juga beda gitu. Di HKBP sendiri ada yang namanya katekisasi khusus untuk mahasiswa dan pemuda tapi sudah bekerja, tapi dia belum CD, dia sudah baptis tapi belum CD gitu. Nah itu beda dengan yang reguler. Kalau reguler kan bisa 10 bulan ya pelajarannya. Kalau yang untuk katekisasi yang dewasa ini, yang khusus untuk mahasiswa dan yang sudah bekerja, itu mungkin hanya 3 bulan gitu, atau 2 bulan bahkan ya. Karena mereka tapi intensif, seminggu tuh bisa
3 kali pertemuan, kadang 4 kali bahkan ya, ditambah hari Minggu. Jadi intensif sekali pertemuannya. Gitu. Jadi akhirnya 3 bulan itu sudah selesai. Kadang bisa lebih cepat dari itu, tergantung dari kesiapan masing-masing peserta. Gitu ya. Jadi penjelasannya dari gereja yang konservatif. Memang kita sedikit berbeda tentang masalah baptisan pun berbeda ya. Kalau gereja karismatik biasanya dari kecil itu hanya diserahkan, menyerahkan saja. Jadi dia tidak dibaptiskan. Orang tua menyerahkan saja, tapi dia tidak dibaptiskan. Itu baru nanti setelah dewasa dia dibaptiskan. Itu gereja karismatik biasanya seperti itu. Ya, kalau di gereja konservatif tidak demikian. Dari kecil bahkan secepat mungkin gitu. Masih bayi, belum bahkan kalau mungkin belum bisa membuka matanya. Pokoknya secepat mungkin kalau konsep gereja konservatif, secepat mungkin bisa dibaptiskan, itu dibaptiskan. Gitu. Dan itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Ya, masing-masing itu ada acuannya, dan acuannya itu Alkitab. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang semua benar sesuai dengan doktrinnya masing-masing. Iya, doktrinnya masing-masing gitu. Jadi kita harus menghargai gitu, jangan menganggap bahwa berarti aturan gereja saya yang benar, tidak demikian, karena ada dasarnya juga, ada dasar Alkitabnya juga. Ya kan? Ya, jadi saya bersyukur buat teman-teman kayak apa, kita kayak sambil belajar kayak gini. Tadi kan saya nggak tahu tentang gimana CD. Jujur saya memang nggak terlalu paham tentang CD, makanya tadi saya tanyanya lebih detail gitu. Tapi terima kasih buat jawaban yang sudah cukup sangat jelas, sehingga saya kayak lebih paham tentang bagaimana prosesnya CD, katekisasi dalam CD, apa kayak gitu. Makasih ya Ibu, teman-teman semua. ya, ini memang tujuan saya ya. Tujuan saya adalah kenapa lain-lain semua ada. Ayo, dan bahkan yang gereja konservatif pun antara GKI dengan GKS dengan HKBP, gereja saya pun mungkin kayak aturan umurnya pun beda-beda ya. Ada yang umur, ada yang model kelas, sudah kelas 1 SMA gitu. Jadi macam-macam bedanya. Nah, ini gunanya ya kita belajar dari gereja lain supaya kita lebih, wawasan kita juga lebih luas gitu ya. Jadi kita belajar karena kita ini satu tubuh dalam Kristus gitu ya. Jadi nggak ada yang mana sih yang lebih baik, mana sih yang lebih benar, nggak ada. Yang penting asalkan dia acuannya Alkitab itu udah bener lah gitu ya. Itu yang paling penting ya. Jadi itu hanya masalah kadang-kadang cara pandang atau sudut pandang. Yang masalah baptisan itu kan tadi masalah cara pandang gitu. Kita kenapa sih harus baptis dari kecil? Ada dasar Alkitabiahnya ya. Lalu kalau yang gereja karismatik, kenapa sih nggak tidak dari kenapa sih harus dibaptis gitu? Itu juga ada dasar Alkitabiahnya. Anak-anak yang menyerahkan itu kan tidak ada sih kata-kata harus dibaptis kan begitu ya. Jadi oke, semua benar, semua baik ya, asalkan Alkitab yang menjadi dasar. Baik, terima kasih untuk Prilly, ini menarik sekali ya, jadi asik gitu diskusi kita ya, jadi berkembang lebih baik gitu. Jadi untuk memperlengkapi teman kita semua ya. Gitu. Saya juga jadi lebih tahu karena saya nggak tahu tentang GKS itu seperti apa. Oh, seperti ini gitu. Saya juga jadi tambah ilmu saya ya, tambah pengalaman saya. Baik, sekarang Jeffrey saya buka dulu ya kepunyaan Jeffrey. Oh, sudah saya buka. Ini kenapa terputus ya? Kok diam ini layarku?
Bentar. Oke, saya ulang ya. Oh iya, memang terputus. Bentar ya. Bentar. Oke. Ini benar ya, punya Jeffrey ya. Satu lagi tadi komentar saya untuk Prilly, hanya perlu lebih dirapikan lagi, ya. Ininya. Oh iya Bu. Nah, dan sebagainya itu. Ya tadi agak apa maaf Bu, tadi agak terputus apa layarnya tiba-tiba diem, nggak bisa gerak, terus nggak ada suara tadi yang terakhir tadi. Jadi saya mungkin tidak dengar tas Ibu ini. Oh, oke. Cuma papernya lebih dirapikan saja gitu, lebih rapi. Karena tadi berapa masuk ke dalam dan sebagainya gitu ya. Harus paper itu ada aturan juga ya, aturan menulis. Kemudian hurufnya juga harusnya hurufnya Times New Roman gitu. Ya, huruf yang biasa dipakai untuk penulisan ilmiah akademik itu Times New Roman gitu. Jadi seperti Jeffrey ini dia pakai Calibri body ini nggak tepat, kurang tepat ya. Jadi ini aturan. Kalau saya Bu pakai Word HP karena belum punya laptop, jadi pakai Word HP. Jadi kadang dia alinianya itu kadang masuk terus kadang keluar sendiri gitu. Ya, tapi itu udah luar biasa ya, sudah baik, cuma tinggal dirapikan aja paragrafnya, kemudian masuk ke dalam gitu ya. Seperti Jeffrey ini juga nggak rapi ya. Nanti harus dirapikan lagi. Kemudian hurufnya biasanya font itu 12. Jadi saya kasih tahu saja sekarang ya untuk kedepannya kalau ada tugas paper, gunakan huruf itu Times New Roman. Kemudian fontnya 12. Itu aturan. Kalau misalkan pakai gimana Bu? Kenapa? Kalau misalkan pakai handphone, Word di handphone itu di bagian mananya ya Bu ya? Seharusnya ada tuh sama saja sebenarnya. Di handphone pun ada ya aturan dia pakai font apa, tapi memang sangat tergantung dari handphone itu ya, dia punya ya, memang sangat tergantung. Memang ya paling bagus ya pakai laptop atau komputer gitu. Kalau pakai laptop atau komputer itu kan semua hurufnya hampir ada. Kalau pakai Windows itu kan, Windows yang apalagi kalau Windows terbaru, nah semua huruf akan ada. Tapi karena Times New Roman itu adalah standar ya, font standar itu saya rasa seharusnya ada di setiap HP, pasti ada. Coba nanti dicari-cari ya, karena saya belum pernah sih menulis dengan memakai HP ya, selalu pakai laptop atau komputer gitu ya. Tapi ini saya beritahu memang harus mengusahakan ya teman-teman, nanti kalau sudah mau menulis, apalagi kalau sudah sampai ke tingkat skripsi, nggak mungkin lagi pakai HP, memang harus pakai laptop atau komputer. Mau nggak mau teman-teman harus berusaha untuk itu gitu, karena banyak sekali aturan-aturan seperti ini ya, cara menulisnya, kemudian ini kiri kanannya ini kan seperti ini sangat, yang kepunyaan Jeffrey ini benar-benar salah ini. Kalau seandainya dosen itu adalah dosen yang sangat tertib di apa namanya aturan seperti ini, dia akan langsung pasti suruh kembalikan, perbaiki seperti itu ya. Jadi ini untuk pelajaran kedepannya. Kalau saya karena bukan bagian saya, nanti kalau sudah sampai ke metodologi penelitian, nah ini pasti disuruh kembalikan ini. Saya langsung komentar ini untuk supaya Anda tahu gitu, untuk perbaikan ke depannya. Kalau Anda bisa membuat paper, itu harus dengan standar umum. Misalnya seperti ini ya. Ini kan harus, ini harusnya kan, nah ini kan ada aturan. Nah harusnya begini, ini ada aturan ya. Jadi saya langsung aja diperbaiki ya. Ini harusnya seperti ini nggak boleh nih. Di sini ini harusnya 3,5 cm. Di kanan ini 2,5 kalau nggak salah. Ini ada aturan. Dan kalau pakai laptop itu enak, kalau pakai komputer seperti ini. Karena ini sudah ada aturan-aturan margin di sini. Anda tinggal lihat dari sini aja marginnya. Misalnya seperti ini, page layout. Nah ini kan ada
atas 2,5 cm ini bisa diatur dari sini. Jadi kalau aturan yang benar ini, yang kiri ini 3 cm, ya kan? Ini 3 cm, yang kanan ini 2,5 kalau saya tidak salah ya, saya lupa. Kemudian yang bawah itu juga 2,5, yang atas itu 3 kalau saya nggak salah. Jadi ini harusnya seperti ini. Nah, kan enak kalau pakai laptop ya. Nah, gitu. Jadi harusnya seperti ini. Lalu kemudian ini tidak di sini. Ini harusnya kan lebih ke dalam. Bisa langsung kasih tahu ya. Nah, begini. Enak kan? Ini harusnya 3. Nah, ini oke bener lah. 3 atau 2. Saya agak lupa atau 4 ya. Kalau untuk skripsi ini lebih lagi. Biasanya 4 karena di sini nanti ada apa namanya itu, ada 1 cm untuk apa namanya itu, kiri ya. Jadi memang yang kiri ini dengan kanan itu pasti lebih besar. Ini pasti lebih besar. Saya lupa. Nanti Anda bisa cari tahu ya. Bisa cari tahu sendiri berapa aturan sekarang, karena ada aturan bakunya. Ini karena ini kan ada jilitan atau biasanya ada jilitan. Makanya kenapa yang kiri akan lebih besar ini ya daripada yang kanan. Makalah-makalah itu dia 4. Oh, 4 ya. Benar. Kan misalnya ini 4, anggap aja ini 4. Nah, ini 4 ya, 4,2, 4,02 ini 4. Kemudian di sini berarti 3 harusnya. Yang kanan. Nah, terus yang di atas itu 3, bawah 2,5 kalau saya nggak salah ya. Anda bisa cari tahu sendiri. Ini adalah aturan baku. Harusnya seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Ini kan ini harusnya Kertasnya juga biasanya ukurannya ke-4. benar. Kertasnya harusnya A4. Nah, ini bisa Anda cari tahu. Ini kan ada margin nih. Nah, tinggal cari. Spasinya 1,5 biasanya, Bu. Ya, benar. Ini normal. Mana nih kertas? oh, margin itu untuk penentuan kertas ya, Bu ya? Ya, di sini ada bisa nanti kertasnya berapa gitu. A4 atau apa itu di sini ada nggak nih? Size, Bu. Oh, di sini nggak ada. Normal. Coba klik size itu, Bu, dia. Nah, ini paper size. Ya kan? A4. Nah, ini baru. Nah, ini yang benar. Kertasnya A4. Ya kan? Itu ada di bagian margin ini. Nanti ada paper. Gitu. Cari di paper. Nah, seperti ini. Lalu ini harus masuk ke dalam seperti ini ya. Ini. Nah, ada sistem ini tergantung setiap juga. alinea masuk. Setiap ini masuk ke dalam. Ada sistem yang berbeda ya. Jadi begini. Ada aturan nih, ada 2 kriteria penulisan. Penulisan yang pertama adalah ini masuk ke dalam, tapi ada yang ini tidak masuk ke dalam, tapi tetap di sini, tetap rata begini. Nah, gini. Ada juga yang seperti itu. Jadi tergantung nanti Anda dosennya seperti apa ya. Dia memakai aturan karena semua benar. Jadi tergantung aturan kampus. Kalau Stack TB ini seperti ini. Jadi kepunyanya Prilly tadi kan tidak rata kanan ya. Kalau Stack TB itu rata kanan masuk ke dalam. Ini Stack TB seperti ini. Nah, ini pasti masuk ke dalam. Ini formatnya Stack TB, rata kanan. Kalau punya Prilly tadi nggak rata kanan ya. Jadi yang kanan miring. ada kampus yang memang memakai sistem itu. Jadi akhirnya tergantung nanti kampus ini memakai yang mana. Karena jenis penulisan itu atau metode penulisan itu macam-macam. Nah, kalau Stack TB seperti ini formatnya. Kalau untuk skripsi ini 2,5. Kalau ini kan 1,5 ya. Ininya. Oh, ini size. Mana tadi? Mana yang untuk mengatur spasi? Ini sendiri. Oh, ini spasi. Nah, ini 1,5 ya spasinya ya. Nih, mengatur spasinya di sini, di home di sini. Kemudian kalau untuk skripsi itu 2. Nah, ini skripsi. Jadi beda ya. Kalau paper itu 1,5. Kalau skripsi dia 2 spasinya. Ini kita kembali ke 1,5. Kemudian hurufnya ini seharusnya adalah Times New Roman. Nah, saya mau ganti. Ini harusnya adalah ya laptop saya lelet. Nah, Times New Roman. Kemudian ininya adalah 12. Nah, ini ya, teman-teman. Nih, yang benar ini. Dia harusnya Times New Roman dan
ukuran fontnya itu 12. 11 itu terlalu kecil. Ini harusnya seperti ini. Ini yang benar. Ya, ini yang benar. Nah, ini buat pelajaran lah buat teman-teman selanjutnya. Kalau Anda mau nulis paper, buatlah seperti ini caranya. Kemudian ini kok di sini? Ini harusnya di tengah. Nah, gitu. Ini semuanya harusnya diganti menjadi 12 semua ya. Nah, memang kalau di laptop itu otomatis akan muncul, yang muncul adalah ini Calibri, ini ya, Calibri body. Ini di laptop saya itu kayak udah settingan dari Word ya. Itu begitu keluar mesti munculnya ini. Nah, ini kita harus ganti sendiri. Diganti menjadi Times New Roman dan fontnya menjadi 12. Nah, ini yang benar. Ini saya gede ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini kepunyaannya Jeffrey. Ini seperti ini. Nanti kira-kira ya, teman-teman bisa berlatih ya. Karena sebentar lagi mungkin akan menulis skripsi. Dan untuk paper-paper selanjutnya, gunakanlah aturan yang baku yang digunakan terutama di kampus kita. Nah, kampus kita kan menggunakan aturan ini harus masuk ke sini. Oke. Seperti ini. Ini saya save. Nah, ini ya. Ya, memang teman-teman masih harus lebih banyak belajar. Dan kalau tidak ada laptop ya memang harus mengusahakan, karena tidak mungkin Anda menggunakan HP. Apalagi kalau nanti udah skripsi itu jelas tidak mungkin. Akan susah karena terbatas sekali kan kalau HP. Fontnya juga mungkin terbatas, agak susah. Jadi memang harus pakai komputer atau laptop. Dan memang harus berusaha ya. Seperti ini. Nah, ini presentasi atau paper dari Jeffrey. Ini saya mau mengkritisi dulu ya. Ini tidak menunjukkan gereja mana. Jadi gereja mana yang diteliti? Ini tidak jelas. Ini sangat umum sekali. Jadi saya bingung juga nih apa yang mau dipresentasikan. Karena kita kan sedang mau belajar pola pengajaran iman atau katekisasi di satu gereja tertentu gitu. Jadi kita mau studi kasus sebenarnya untuk kita saling belajar. Tapi yang disampaikan Jeffrey ini saya sudah baca tadi sekilas, ini tidak ada. Itu ini gereja mana, Kristen Protestan Indonesia, Bu. Iya. Ini ya. Itu saya bawa waktu Mama fikar di sana, Ibu. Oke, baik. Jadi mungkin ini ya. Nah, jadi oke, baik. Ya, jadi ini mirip yang punya Joy kemarin ya. Membahasnya umum, kemudian yang GKPI hanya sedikit sekali gitu. Jadi ini sebenarnya tidak memenuhi apa yang saya minta gitu kan. Saya minta itu seperti yang disampaikan Prilly kemarin tadi ya, itu jelas banget ya, membahas tentang GKPS. Ya sudah, GKPS itu apa, harusnya di pendahuluan itu adalah tentang GKPS, bukan tentang ini kan, mestinya tentang GKPS itu apa, lalu bagaimana pola pengajarannya, itu yang jadi latar belakang masalah dan pendahuluan. Semestinya seperti itu ya. Jadi ini kebalik ya, kita sedang studi kasus, seharusnya langsung to point tentang gereja itu. Nah, jadi Maaf Bu, saya tadi terlempar. oh ya. Ini adalah, saya tidak tahu ini apakah ini konsep umum ataukah yang coba di latar belakang masalah ini merupakan konsep umum ataukah memang GKPI itu punya konsep seperti ini, bahwa pendidikan memang penting. Saya rasa ini konsep umum ya. Ibu. Ya benar ya, umum ya. Jadi kita langsung saja apa yang dilakukan di GKPS. Jadi tidak usah kita membahas tentang ini. Ini adalah konsep umum. Nah, kita langsung saja ke apa sih yang dilakukan di GKPI ini, GKPI Ciliwung Bandung ini. Ini saya buat ubah semua ya. Oke.
Baik, langsung saja ya. Kita tidak perlu membahas tentang apa itu katekisasi, tidak perlu karena itu umum, teori umum sudah kita belajar. Kita langsung saja membahas tentang GKPI. Nah, dari sini silakan diklik. Langsung membahas apa yang dikerjakan di GKPI. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, GKPI ini dia sama dengan gereja GKI Protestan, referensinya kuliahnya di UKM Setia Wacana, Fikar atau Vikaris di sana di Indonesia atau di Bandung sana. Nah, di situ mengenai tentang katekisasi atau CD. Nah, di sana adalah pengakuan yang menyatakan pengakuan iman rasuli menyatakan bahwa pengakuan iman rasuli adalah salah satu dasar iman dari umat Kristen. Nah, maka dari itu remaja atau pemuda yang mengikuti pelajaran katekisasi atau CD wajib mengetahui apa makna dari arti yang terdapat pada hafalan atau pengakuan iman rasuli. Nah, Vikaris juga menyatakan bahwa remaja Kristen atau pemuda Kristen yang melakukan katekisasi atau CD hanyalah sebagai formalitas, sebagai tanda seseorang sudah baptis sehingga dia masuk CD atau mengikuti perjamuan kudus. Nah, sehingga remaja Kristen tidak terlalu mementingkan makna apa saja yang ada di dalam pengakuan iman rasuli. Maka pentingnya perencanaan informasi ini dibuat sebagai media informasi untuk remaja Kristen agar mengetahui makna yang ada dalam pengakuan iman rasuli. Nah, agar remaja Kristen atau pemuda Kristen tidak melakukan hal-hal yang di luar dari kehendak Allah yang sesuai dengan makna yang ada dalam pengakuan iman rasuli. Dengan mengetahui makna ini, maka remaja atau pemuda akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran Allah. Nah, hal ini dikarenakan perilaku remaja saat ini yang rentan untuk berbuat orang yang seperti nakal, mencuri, berbohong, pergaulan bebas, dan tua dedikasi masalah. Nah, berdasarkan dapat menyimpulkan bahwa indikator hafalan pengakuan remaja atau pemuda Kristen sebelum memahami makna yang terkandung dalam hafalan pengakuan iman rasuli. Hafalan pengakuan iman rasuli tidak dipahami lebih dalam sehingga tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, hanya sebagai ritual atau peribadatan. Rumusan masalah pada perencanaan ini adalah bagaimana remaja Kristen dapat memahami makna atau hafalan pengakuan iman rasuli dalam agama Kristen sehingga dapat meningkatkan keimanan sebagai umat Kristen. Batasan masalah berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis atau menentukan batasan masalah sebagai berikut. Hafalan dalam agama Kristen Protestan, fungsi hafalan dalam agama Kristen Protestan, makna terkandung dalam agama Kristen. Manfaat perencanaan dan juga manfaat dari perencanaan ini yaitu sebagai berikut: memberikan edukasi dan informasi tentang pentingnya kepada remaja Kristen memberi atau pengetahuan makna hafalan pengakuan kepada agama Kristen. Banyak yang anak-anak muda sekarang, contohnya di gereja GBI banyak kalau ibadahnya kadang tidak, pengakuan iman rasulinya kadang tidak ada. Bahkan juga ada anak-anak muda sekarang kadang juga belum hafal pengakuan iman rasuli. Agar memperkuatkan iman Kristen, mempraktikasikan makna dari hafalan pengakuan pada kehidupan kepada remaja.
mengaplikasikan makna hafalan pengakuan iman rasuli pada kehidupan kepada remaja Kristen. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ini Jeffrey benar-benar masih harus benar-benar belajar ya tentang menulis paper, karena harusnya ada pendahuluan, pembahasan, kemudian namanya paper harus ada penutup, harus ada kesimpulan begitu ya. Jadi ini masih sangat tidak jelas, mesti harus belajar lebih banyak ya tentang bagaimana menulis paper. Baik, ada pertanyaan sebelum saya memberi komentar yang Mungkin mungkin dari saya, Bu, bukan pertanyaan, tetapi mungkin sedikit tanggapan. Kalau menurut saya pengakuan iman rasuli itu seharusnya udah diajarkan pas saat sekolah, dan itu sebagian pelajaran dari pada katekesasi kalau tidak salah ya, pengakuan iman rasuli. Dan kalau pengakuan iman rasuli itu hampir dilantunkan setiap ibadah, setiap mendekati akhir ibadah itu memang sering dilantunkan. Ini kan yang dimaksudkan tadi kan harus bahas katekesasi, tetapi pengakuan iman itu bukan maksud, bukan berarti menyalahkan Jeffrey ya, bukan. Aku cuma menanggapi sesuai sesuai pendapatku. Bukan berarti menyalahkan presentasi Jeffrey, bukan. Cuman kalau maksudnya, kalau di sini kan disuruh kan untuk membahas tentang katekesasi, sedangkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman itu maksudnya peneguhan iman, mungkin maksud Jeffrey. Bukan kalau pengakuan iman rasuli itu sebenarnya itu bagian dari katekesasi, bagian dari pengajaran, bagian dari dari kita sekolah juga itu udah udah didapat juga pengakuan iman rasuli itu. Dan itu dari kalau di gereja saya ya, pengakuan iman rasuli itu waktu pas kita remaja sekolah minggu itu diwajibkan untuk hafal itu, dan satu-satu ditentukan yang bagian satunya mana sampai bagian ke 12 ya, kalau nggak salah 12 ya. Itu mungkin tanggapan dari saya. Kalau pengakuan iman rasuli itu mungkin bagian dari katekesasi. Sedangkan kan ini kan yang harus kita bahas kan peneguhan iman. Peneguhan iman berarti keimanannya dia, seperti itu. Mungkin itu aja, Bu. baik. Saya tanggapi langsung saja ya. Jadi memang tadi dari awal sudah saya katakan, Jeffrey tidak mengerjakan apa yang seharusnya gitu, tidak sesuai dengan perintah tugas saya, sesuai instruksi ya. Jadi memang benar, makanya ini agak sulit ya. Jadi kita apa yang mau kita bahas sebenarnya, karena ini tidak sesuai ya. Jadi memang kalau saya lihat dia hanya membahas tentang pengakuan iman rasuli. Jadi memang sama ya, sepakat dengan yang dikatakan Aprilia, pengakuan iman rasuli itu akhirnya di katekisasi itu hanya jadi salah satu pelajaran gitu. Ya, ada pengakuan iman rasuli, ada kemarin kepunyaannya siapa ya, Novi ya, yang membahas apa sih materinya secara lengkap, kalau nggak salah punya Novi ya, itu membahas apa aja sih yang dipelajari tentang dosa, kemudian tentang salah satunya pengakuan iman ini ya, kemudian doa Bapa Kami, kalau di ini, lalu hukum Taurat ya, kalau di HKBP itu ada 10 hukum Taurat begitu. Ya, jadi benar yang dikatakan Aprilia, pengakuan iman, hukum Taurat itu dari sekolah minggu pun sudah diajarkan sebenarnya gitu. Jadi di pelajaran katekisasi itu masuk di dalam pengajaran, di dalam pelajaran ya, di dalam kurikulum untuk mematangkan kembali apa yang selama ini sudah diajarkan dari sekolah minggu itu udah dilaksanakan bahkan. Ya, kalau di gereja konservatif memang itu selalu diucapkan tiap minggu ya, tiap ibadah minggu ada doa Bapa Kami, ada hukum Taurat, ya kan? Terus ada pengakuan iman, itu selalu diucapkan. Jadi Bapa Kami. Jadi supaya di waktu diajar di katekisasi inilah dimatangkan, itu bukan hanya jadi seremonial atau jadi ucapan belaka, tapi itu dilaksanakan. Jadi pengakuan iman rasuli memang hanya salah satu bahasan sebenarnya di katekisasi untuk meneguhkan
iman anak-anak yang selama ini mungkin sebatas hafalan ya, sebatas hafalan, karena orang tua biasanya dari kecil, karena sekolah minggu itu ada kewajiban itu untuk menghafal hukum Taurat dan pengakuan iman. Jadi anak-anak sekolah minggu kalau di HKBP itu udah hafal banget ini, gitu. Nggak perlu lagi ada bukunya, nggak perlu, udah hafal sekali gitu ya, karena dari kecil sudah ada panduan kurikulum buku sekolah minggu itu memang ada salah satunya pengakuan iman ini diajarkan ya. Jadi memang itu jadi ayat hafalan. Nah, di katekisasi ini, nah seharusnya Jeffrey lebih menulis tentang katekisasi, bagaimana pola pengajaran katekisasi di GKPI. Nah, pengakuan iman rasuli ini adalah salah satu dari pelajaran yang diberikan. Pasti ada pelajaran yang lainnya. Ya, kalau gereja konservatif kurang lebih sama. Pasti mirip-mirip. Yang berbeda biasanya hanya tadi masalah umur gitu ya. Masalah kapan sih dia mulai, lalu ada katekisasi khusus ya, kayak tadi ada yang ditanyakan Eva tadi ya, gimana kalau jemaatnya udah sekarat gitu, misalnya udah mau meninggal tuh bagaimana, ada katekisasi khusus gitu. Lalu untuk orang yang baru berpindah segera mau menikah, ini kasus di gereja kami sering begitu gitu, karena mau segera menikah tapi pasangannya belum Kristen, tapi ya ini kadang-kadang lucunya ya, belum katekisasi, belum juga bertemu pendeta, belum datang ke gereja, dia sudah menentukan tanggal menikah gitu kan. ini ya kasus unik ya, kasus-kasus ya, banyak kadang-kadang lucu gitu ya, unik gitu ya. Tapi itu ya karena kadang-kadang ketidakmengertian ya dari jemaat gitu. Akhirnya begitu, akhirnya terburu-buru. Waduh, kamu udah bikin kapan menikah? Ini kami sudah menentukan ini pesta adat tanggal sekian-sekian, itu nggak bisa dibatalkan ya. Dia sudah pesan tiket misalnya, udah apa namanya, uang gedungnya sudah dikasih uang muka, uang gedung seperti itu untuk tempat resepsinya. Nah itu akhirnya terburu-buru. Nah ini banyak kasus-kasus yang tentunya kalau ada kasus tertentu pola pengajarannya juga pastinya berbeda. Nah, ada kasus-kasus tertentu. Jadi ada pengembalaan khusus di situ ya. Lalu ada lagi yang kalau ada punya masalah, misalnya ada melakukan pelanggaran tadi ya, ada waktu melakukan pelanggaran juga ada pengajaran khusus ya untuk melakukan pengajaran ini ya, pelanggaran ya, itu ada juga penggembalaan khusus ya, jadi ada katekisasi khusus gitu. Nah, tapi setidaknya yang saya minta kemarin, buatlah katekisasi yang umum, yang reguler, yang biasa dilakukan secara umum ya, bukan yang khusus. Tapi tadi menarik ya, kita bisa membahas sampai yang khusus-khusus sehingga kita jadi bisa saling belajar. Gitu ya. Jadi saya rasa punya Jeffrey agak kita tidak bisa mendiskusikan karena memang tidak ada yang dibahas selain pengakuan iman. Itu. Jadi mungkin perlu teliti ya di dalam membaca tugas ya. Di dalam membaca tugas saya apa gitu, harus lebih teliti membaca tugas dari dosen supaya jangan salah mengerjakan ya, kasihan juga ya udah capek-capek mengerjakan, oh ternyata tidak sesuai dengan yang diberikan dosen gitu. Nah, akhirnya itu juga pasti akan berpengaruh pada penilaian Anda gitu ya. Jadi untuk pembelajaran buat teman-teman semua ya, nanti untuk kedepannya bila ada tugas dari dosen benar-benar mencermati. Kalau tidak tahu bertanya, ya lebih baik tanya gitu. Ini apa maksudnya gitu, bagaimana gitu ya. Kita dosen kadang-kadang udah mencoba untuk memberikan penjelasan, tapi ada juga ya kadang-kadang nggak apa sih maksudnya, bisa saja ya tidak mengerti, lebih baik bertanya maksudnya apa gitu. Nah, sepertinya perlu teliti karena seingat saya sudah memberikan ini ya, memberikan kisi-kisi sebenarnya, benar nggak? Benar, Bu. Ada ya tentang Ya, ada. tentang GKI itu apa, begitu ya kisi-kisi saya ya. Iya. GKI itu seperti apa gitu, karena ada ya, karena teman-teman yang lain benar, rata-rata ini semua benar gitu ya. Jadi seperti punya Joy kemarin juga terlalu banyak membahas umum, tapi memang dibahas sedikit ya tentang gereja yang dimaksud, tapi itu sepertinya hanya kurang teliti saja. Coba teliti lagi dan ikuti saja kisi-kisi yang dibuat dosen.
gitu. Dan dosen satu dengan dosen yang lain jangan diperbandingkan ya. Kadang-kadang punya aturan yang beda-beda juga gitu. Saya juga benar-benar kita harus mengikuti apa sih maunya dosen. Oh, maunya seperti ini. Karena dosen membuat tugas itu punya tujuan gitu. Kenapa sih gitu? Ya saya membuat tugas ini kan punya tujuan supaya kita saling belajar gereja lain gitu. Karena untuk menghindari kita merasa paling benar gitu. Ini kecenderungannya seperti itu. Saya rasa semua gereja rata-rata seperti itu ya. Semua orang, saya juga mendapati teman-teman saya kadang-kadang merasa, wah pokoknya gereja kita ini yang is the best katanya gitu ya. Is the best ya. Gitu sehingga akhirnya menutup mata atau menganggap yang lain itu tidak benar gitu ya. Nah, itu bahaya gitu ya kalau menganggap sudah my church is the best. Nah, itu bahaya ya teman-teman ya. Jangan. Tapi kalau bicara tentang iman, iyalah ya, kita mesti punya eksklusivitas di sini bahwa iman kita memang itu yang terbaik, iman yang benar gitu, mengikut Tuhan Yesus. Hanya itu aja yang boleh diklaim sebagai yang terbaik dan terbenar ya. Iman kepada Tuhan Yesus itu. Tapi kalau mengenai aturan-aturan gitu, kita harus saling mengerti. Ya, saya sendiri mau ya ini pendapat saya, teman-teman kalau mau menolak ya saya nggak bisa maksa juga. Kalau saya sendiri, saya tahu banyak hal yang baik di HKBP. Misalnya saya kan HKBP ya, saya tahu HKBP banyak hal yang baik, saya akui. Soal penata layanannya, administrasinya tuh tertib sekali. Bayangkan, jutaan jemaatnya dia loh di seluruh dunia. Itu tertib sekali, setiap tahun tuh ada sensus berapa jumlah jemaat di sini, berapa tambah, berapa kurang, berapa meninggal, itu sangat tertib sekali. Dan itu dilaporkan di pusat, dan di pusat kemudian mendata. Setiap tahun selalu ada data baru. Ada tambah, misalnya di Jogja ini sekarang ada pos pelayanan ya. Misalnya tahun depan, pos pelayanan ini sudah menjadi gereja, tahun depan pasti terdaftar langsung di pusat itu. Dan langsung keluar terbitan baru, oh di daerah istimewa Yogyakarta, Resort Yogyakarta sudah tambah gereja baru. Itu jumlahnya sekian, orangnya sekian, itu sangat tertib. Gitu. Bahkan sampai ke nama pendeta yang bertugas, nama pendeta A ini bertugas di California, gitu. Ada. Pendeta B bertugas di Kuala Lumpur gitu. Sedetail itu. Saya salut, benar-benar salut ya untuk masalah administrasi. Gitu. Saya sepertinya saya berani mengatakan mungkin untuk masalah administrasi HKBP is the best gitu. Untuk masalah administrasi ya. Baik sekali gitu ya. Tapi ada banyak hal lain yang ada kelemahannya juga. Ya. Tidak ada satupun gereja yang sempurna 100%. Ya. Kelemahannya adalah apa? Ada kelemahannya birokrasi. Ya gereja besar itu seperti ini. Birokrasinya pendapat itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Ada birokrasi yang panjang gitu. Ya. Harus melalui banyak rapat-rapat gitu ya. Jadi bahkan untuk hal yang detail, hal yang kecil sekali ya, hal yang sekecil, misalnya pemuda itu pengen mencari dana di gereja, itu nggak bisa dia sembarangan. Misalnya, besok kita mau jaga parkir supaya uang parkirnya masuk ke kas pemuda gitu. Itu nggak bisa langsung besok tiba-tiba hari Minggu besok itu mereka jaga parkir. Itu nggak bisa. Itu harus minta izin. Dia harus melaporkan dulu. BPH pemuda ini harus melaporkan dulu ke pendampingnya. Ya, pendampingnya atau penasehatnya. Kalau di kami namanya paniroi. Kemudian harus lagi menyampaikan lagi ke ketua dewannya. Gitu. Ya, kalau saat ini sekarang saya ketua Dewan Koinonia ya. Jadi semua program-program dari seksi-seksi itu selalu masuk ke saya. Jadi saya harus tanda tangan tuh, harus ACC gitu. Jadi itu nggak bisa masuk ke gereja kalau saya belum tanda tangan gitu. Seperti itu. Birokrasinya kan panjang ya. Jadi kalau ada apa-apa gitu, nanti pimpinan jemaat atau Bapak Pendeta pimpinan itu akan calling saya. Ini pemuda bikin acara begini, Inang sudah tahu, Inang ya, saya dipanggil Inang kalau di gereja. Inang itu ibu ya. Dia langsung tanya, Inang sudah tahu ini tentang proposal ini gitu. Jadi sebelum masuk ke gereja itu saya harus tanda tangan dulu sampai ke LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban.
itu harus sampai ke ketua dewan, saya harus tanda tangan, sampai ke minta duit. Kalau masalah minta uang mengajukan ke bendahara, itu saya harus tanda tangan, belum ada tanda tangan saya belum bisa keluar uangnya gitu. Jadi birokrasinya memang luar biasa ya, tertibnya memang luar biasa itu ya. Terus saya bilang, waduh tertibnya kebangetan gitu ya. Tapi di satu sisi memang lemah ya, semua jadi lambat, apa-apa jadi nggak bisa cepat. Tapi di satu sisi jadi teratur gitu. Sisi baiknya kan begitu, jadi teratur. Jadi kalau mau membuat program tuh nggak asal-asalan, dicermati betul gitu. Jadi pasti punya sisi lemahnya. Lalu sisi lemahnya yang ada sisi baiknya, lalu sisi lemahnya yang lain jadi kaku kadang-kadang ya. Jadi kakunya, wah nggak ada di aturan gitu ya. Ya nggak bisa dilaksanakan karena nggak tertulis di aturan. Nah seperti itu. Pasti ada sisi baik dan buruknya, kuat dan lemahnya ya. Jadi ada hal juga yang kok gini sih gitu ya. Saya juga capek ya kadang-kadang ya. Semua harus tanda tangan saya, aduh. Kadang-kadang aduh, jadi kalau pas datang, tapi pintar kadang-kadang ya dari seksi itu pintar. Dia datang hari Minggu pas saya sudah ada di gereja gitu ya. Jadi saya nggak repot-repot lagi, langsung ketemu di situ. Ini pas ada inang ketua dewan, langsung tanda tangan lah kan. Jadi pintar menyiasatinya seperti itu jadinya ya. Nah, sisi baiknya adalah ya jadi hubungan kita jadi akhirnya karena sering ketemu, sering gitu. Jadi pasti ada sisi baiknya, tapi ada sisi lemahnya ya. Jadi saya sendiri tidak merasa bahwa HKBP is the best. Oh, enggak. Iman kita yang terbaik. Tapi setiap aturan itu semuanya pasti ada positifnya, ada negatifnya, ada kelebihannya, ada kelemahannya. Itulah yang kita terus kita kaji ya, gitu. Jadi yang kelemahannya ya kita semakin memperbaiki, semakin baik, gitu. Yang kalau sudah baik ya dipertahankan kan begitu. Gitu. Tapi jangan pernah merasa bahwa gereja kita yang terbaik. Kita satu tubuh dalam Kristus ya. Dimanapun kita berada, dimanapun bentuknya, dimanapun gerejanya mau besar, mau kecil, apakah karena HKBP itu jemaat terbesar sampai juta terbesar ya di Indonesia ya, HKBP gereja Protestan terbesar, jemaatnya mencapai sensus terakhir tuh kalau saya tidak salah 4,5 juta mungkin ya, saya lupa ya, sekitar itu sudah mencapai sekian juta orang, pendetanya sudah mencapai ribuan pendeta. Belum lagi diakones, belum ini. Apakah terbesar itu mesti yang terbaik, yang terhebat? Tidak juga. Gitu. Nah, kelemahannya gereja besar apa? Banyak konflik. Nah, itu dia. Harus diakui. Gereja HKBP banyak konflik. Mungkin teman-teman kalau lihat di media sosial ya, di YouTube, sering kedengaran ya. Kadang-kadang masuk TV sampai polisi datang seperti itu ya. Kadang-kadang ya kita malu juga ya sebagai salah satu warga jemaat, warga gereja, apalagi saya majelis gitu. Aduh, kok seperti ini sih teman-teman saya itu gitu, ribut. Kalau rapat tuh sampai ribut, sampai anarkis gitu. Itu fakta ya, memang kita nggak bisa menutupi lagi gitu ya, karena sudah banyak yang mengetahui tentang itu ya. Itu kelemahannya. Makanya sekarang kita tahu ya bahwa setiap kita pasti punya kelemahan. Jadi tidak ada gereja yang sempurna 100% ya. Cuman Tuhan Yesus yang sempurna 100% ya. Oke, baik. Waktu kita sudah habis ya. Sudah 9:36 ya. Baik, kita selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Ya, puji Tuhan kita bisa saling belajar untuk tugas ini. Ya, saya berharap ini memberkati teman-teman semua ya. Belajar lebih baik, lebih memajukan gerejanya, dan juga belajar bahwa gereja yang lain itu juga sama dengan kita. Kita satu tubuh di dalam Kristus. Beda pendapat boleh, ya, beda aturan boleh gitu. Dan sejauh semua masih berdasarkan firman Tuhan, acuannya masih adalah Alkitab. Nah, kita mesti bersama-sama ya, mesti seia sekata. Jadi tidak ada yang kita lebih benar, yang sana banyak salahnya.
ya biarlah gitu ya mereka melakukan metode mereka gitu ya, semua punya metode sendiri. Yang penting dasarnya adalah Alkitab, itu acuan. Nah, kecuali kalau kita menemukan gereja yang dasarnya acuannya sudah bukan Alkitab, baru itu kita tentang, karena ada ya gereja sesat itu ada ya. Dia katanya gereja tapi ternyata tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, itu kan sudah jelas bertentangan dengan Alkitab. Ada ya gereja yang bilang ya kita gereja. Nah, gereja itu kan harusnya adalah kumpulan orang percaya yang mengakui Kristus Yesus sebagai Tuhan kan. Tapi ada dia bilang gereja, tapi Kristus itu bukan Tuhan. Nah, itu kan berarti sudah bertentangan dengan iman kita ya, dengan Alkitab. Nah, itu baru kita boleh menentang, itu tidak benar, udah jelas ya, karena dasar imannya pun udah salah gitu. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya minta siapa? Novi, silakan berdoa untuk menutup kelas kita. Kasih Tuhan, sebelum kita mari kita satu doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih penyertaan yang menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Kau telah menyertai kami dari awal kelas kami hingga pada selesai Tuhan. Apapun yang kami pelajari tadi, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan untuk mengikut Roh Kudus itu selalu memampukan kami, mengingatkan kami akan apa yang harus kami lakukan Tuhan, sehingga hidup kami juga dapat menjadi berkat pelayanan kami di masa yang akan datang Tuhan. Berkati teman-teman kami, berkati dosen yang mengajar kami, berkati setiap rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, pelayanan. Tuhan memberkati hamba boleh luar biasa lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan selanjutnya dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang masih Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu, Tuhan Terima berkati. kasih Bu, Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Halo.